welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Agnes. Di video kali ini, gue mau ngebahas seputar Lawang Sewu. Ya, mungkin banyak dari kalian yang udah familiar sama kata Lawang Sewu ya guys. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe juga share ke teman-teman kalian supaya gue bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Kita mulai dari sejarahnya dulu ya guys. Bangunan bersejarah tersebut dibangun sekitar era 1900-an dan dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan Persero. Yang dimana bangunan tersebut digunakan sebagai perkantoran pusat perkereta-apian swasta milik Hindia Belanda pada masa itu. Lawang Sewu dibangun oleh salah satu arsitektur ternama asal Belanda yang bernama Cosmen Citroen. Letak dari Lawang Sewu sendiri yakni di Jalan Pemuda Sekayu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kok bisa sih masyarakat memberikan julukan Lawang Sewu? Jadi gini guys, Lawang Sewu itu kan dalam artian bahasa Jawa ya. Namun jika ditranslatekan ke bahasa Indonesia, lawang yang berarti pintu dan sewu yang berarti 1000 atau sangat banyak. Dan jika digabungkan, Lawang Sewu adalah jumlah pintu maupun jendela yang jumlahnya sangat banyak. Fakta-fakta unik mengenai Lawang Sewu yang mungkin harus kita ketahui. Fakta yang pertama, ternyata selain dijadikan pusat perkantoran, Lawang Sewu dulunya dijadikan sebagai penjara tahanan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang loh. Fakta yang kedua, meskipun nih kita tahu namanya Lawang Sewu ya guys, tetapi ternyata pintu dan jendelanya itu nggak bener-bener pas dan nggak bener-bener genap menjadi 1000 loh guys, tetapi ada sekitar 920-an. Fakta yang ketiga, meskipun nih dikenal dengan cerita-cerita mistisnya, namun ternyata banyak juga pasangan-pasangan yang menjadikan Lawang Sewu sebagai spot foto prewedding mereka loh. Wow, unik kan? Fakta yang terakhir, Lawang Sewu sudah dinobatkan sebagai urutan kedua tempat terseram se-Asia. Gila sih, itu udah serem banget ya. Udah dimasuk urutan kedua se-Asia lagi. Nah, itu semua fakta-fakta uniknya guys. Tetapi di balik fakta-fakta uniknya, ternyata Lawang Sewu mempunyai masa-masa kelam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, yakni pada tentara Belanda dan Jepang yang menjadikan Lawang Sewu sebagai tahanan atau penjara tahanan. Yang kita tahu nih penjara tahanan ya udah penjara tahanan begitu aja ya. Tetapi faktanya nggak cuman penjara tahanan yang kita bayangin guys. Tetapi penjara tahanan ini maksud itu digolongkan menjadi 3, yaitu penjara berdiri, penjara jongkok, dan juga ruang penyiksaan. Nah, ini kita jelaskan satu-satu ya guys. Aku jelaskan satu-satu nih. Mulai dari penjara berdiri. Penjara berdiri itu pasti ya kalian mikirnya ya udah tahanan yang dimasukin ke dalam ruangan itu sambil berdiri posisinya. Tapi nggak cuman itu guys. Jadi dimasukin ke salah satu ruangan yang ukurannya itu benar-benar sempit banget. Mungkin sekitar 1 kali 1 meter doang. Kalian bisa bayangin kan gimana sempitnya tuh ruangan. Dan dimasukin ke tahanan, gak cuman 1 tahanan guys, tapi sekitar 9 sampai 15 tahanan. Kalian bisa bayangin kan gimana kesiksanya para tahanan dimasukin ke dalam satu ruangan sekaligus. Bisa bayangin kan gimana kekurangan oksigen, kepanasan, dan juga pengap. Itu dimasukin guys, jadi berdesak-desakan mereka. Kan kehabisan nafas tuh, akhirnya akhirnya tewas lah.
penjara kedua, yaitu penjara jongkok. Sama kayak yang penjara yang pertama, tapi ini bedanya mereka sambil jongkok guys. Jadi di satu ruangan juga itu banyak ya, kotak-kotak gitu. Nah, mereka itu dimasukin banyak juga, nggak cuma satu orang, beberapa orang dimasukin. Tapi lebih sadisnya lagi, mereka itu sambil jongkok dan atapnya itu ditutup guys. Jadi mereka masuk dan itu ditutup, dan jaraknya itu gak sampai 1 meter guys. Jarak dari atapnya itu gak sampai 1 meter. Kalian bisa bayangin kan? Dan jongkoknya itu bukan jongkok yang tegak gitu, enggak. Jongkok yang benar-benar kayak gini. Dimasukin kayak gitu. Gila sih, itu lebih parah lagi sih itu. Yang pertama udah parah, yang kedua juga lebih parah. Yang ketiga nih, ruang penyiksaan. Mungkin kalau kalian dengar penyiksaan ya disiksa gitu ya. Ya bener sih, emang disiksa. Namun disiksanya itu seperti dicambuk, berkali-kali dicambuknya. Meskipun udah ngeluh-ngeluh kesakitan, tetap dicambuk guys. Juga langsung dipenggal kepalanya, dieksekusi mati di situ juga, disiksa intinya lah. Di ruangan itu, pokoknya semua yang ada di ruangan situ disiksa habis-habisan hingga meninggal dunia. Wow, horor-horor banget sih. Gue sih ceritain aja udah merinding guys. Pada tahun 2013 ada salah satu stasiun televisi swasta yang mengadakan uji nyali, yaitu Dunia Lain, yang dimana setelah seorang peserta tersebut melakukan uji nyali di Lawang Sewu, 3 hari sesudahnya beliau meninggal dunia guys. Yang sampai saat ini fakta di balik beliau meninggal dunia itu belum tahu tuh penyebabnya apa, atau karena habis kejadian tersebut lah, atau karena faktor lain, itu belum tahu guys. Jadi gue ceritain sedikit ya mengenai salah seorang yang melakukan uji nyali di Lawang Sewu tersebut. Jadi dilakuin di ruang bawah tanah. Nah, di rekaman video uji nyali tersebut, salah seorang cowok itu, salah seorang laki-laki tersebut udah ngelambain tangan ke kamera tuh, karena udah ngerasa nggak kuat, karena udah ngerasa nggak enak, karena di pintu sampingnya dia duduk tuh ada seorang penampakan cewek berambut panjang yang nampakin diri dan terpampang di kamera rekaman video itu. Si cowok itu tuh udah ngelambain tangan, yang artinya udah nggak kuat, dia udah menyerah. Nah, video itu tuh yang sempat viral pada masa itu guys. Bisa dibayangin kan gimana ketakutannya beliau pada masa melakukan uji nyali tersebut. Asumsi-asumsi dari masyarakat sekitar maupun dari pengunjung yang udah masuk ke Lawang Sewu tersebut, yakni munculnya sosok cantik noni Belanda yang menampakkan dirinya sesekali di beberapa tempat yang ada pada Lawang Sewu tersebut. Yang konon sih katanya dulunya banyak nih tentara Jepang yang melakukan pemerkosaan secara massal kepada noni-noni cantik Belanda pada masa itu. Dan lebih sadisnya lagi nih, setelah para tentara Jepang melakukan hasrat nafsunya itu ke noni-noni Belanda, itu kepala noni-noni Belanda dipenggal guys. Gila sih itu. Habis diperkosa langsung dibunuh secara sadis. Pantes aja ya kan, mungkin noni-noni cantik Belanda itu bergentayangan atau menampakkan dirinya sesekali di Lawang Sewu tersebut. Ya tapi mungkin aja sih nggak bermaksud jahat ya guys. Semoga aja nggak kayak gitu. Terus ada juga nih, katanya ada beberapa pengunjung yang mendengar suara-suara aneh dan juga jeritan-jeritan seperti orang-orang minta tolong, yang katanya sih berawal dari
sumur tua yang ada di halaman depan Lawang Sewu, yang saat ini sudah ditutup dan enggak dibuka lagi guys. Yang konon katanya banyak sekali mayat-mayat yang dibuang setelah dieksekusi tuh, dibuang ke dalam sumur itu tanpa kepala dan berlumuran darah. Langsung dibuang aja gitu ke situ. Gila sih, gimana sadis dan gimana seremnya kan? Oke guys, jadi itu sekian video dari gue dan sekian cerita dari gue. Nah, kalian udah merinding gak sih? Atau gue aja yang udah merinding nih yang nyeritain? Nah, gue pengen tahu nih, kalian yang udah berkunjung ke sana atau masyarakat sekitar sana udah ngalami kejadian-kejadian apa sih yang mungkin bisa gue ceritain nantinya? Komen di bawah.